kok nggak peduli sama urusan sistem sih, cuman urusan mindset doang. Nah gue mau bilang di sini bahwa gue nggak sepandangan dengan yang bilang ini semua soal mindset. Gue nggak bilang semua masalah dalam hidup kita itu datang dari urusan mindset doang. Nah, ketika gue ngajarin orang berpikir logis, ilmiah, rasional, banyak yang komen kayak, oh Kania nih orangnya semua adalah tentang mindset nih gitu ya. Ya, halo semuanya. Gue Kania Cita, bisa dipanggil Kania. Sorry tadi cue card-nya nggak dikirim ke gue, jadi sebenarnya pengantarnya rada nggak connect ke materi gue, tapi nggak apa-apa ya. So forget that, dengerin aja langsung ke materi gue. Ya, gue kasih judul penjara pikiran karena gue sering pakai frasa ini, tapi gue belum pernah punya kesempatan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya ini dan kenapa menurut gue awal dari kita bisa belajar dan berkembang itu dimulai dari meruntuhkan ini. Nah, ketika gue ngajarin orang berpikir logis, ilmiah, rasional, jadi kalau lihat semua konten gue tuh banyaklah berkutat di sana ya. Jadi gue ngajarin orang scientific mindset, rational mindset. Banyak yang komen kayak, oh Kania nih orangnya semua adalah tentang mindset nih gitu ya. Terutama mungkin teman-teman dari spektrum kritis yang biasanya akan menyalahkan sistem dan struktur, akan mengkritik gue. Karena mereka akan bilang kayak, kok nggak peduli sama urusan sistem sih, cuman urusan mindset doang. Nah gue mau bilang di sini bahwa gue nggak sepandangan dengan yang bilang ini semua soal mindset. Gue nggak bilang semua masalah dalam hidup kita itu datang dari urusan mindset doang gitu ya. Tapi gue mau bilang bahwa ada a big portion of it gitu. Ada porsi yang cukup besar dari hidup kita dan masalah kita ditentukan oleh worldview. Dan bahkan sistem sendiri terbentuk oleh worldview dari masyarakatnya, pemerintahnya gitu ya. Dan orang-orang yang punya kekuasaan di dalam sebuah sistem. Worldview mereka yang akan membentuk sistem seperti apa yang kemudian terbangun. Nah maka itu yang mau gue bicarakan di sini adalah tentang worldview. Apa sih worldview gitu ya? Simpelnya worldview adalah cara kita melihat dunia, literally world view, dunia pandangan gitu kan, pandangan terhadap dunia ya kalau dalam bahasa Inggris kan dibalik ya. Nah jadi bagaimana kita melihat realitas, bagaimana kita melihat dunia, apa sih yang kita anggap benar, bagaimana kita menemukan fakta, dan bagaimana kita menyikapi fakta itu, itulah yang disebut sebagai world view. Dan itu menentukan semua sikap dan keputusan kita. Nah tadi gue sebutin ada dua elemen dari worldview. Yang pertama adalah memahami realitas dan yang kedua adalah menyikapi realitas. Worldview kita menentukan gimana kita memahami realitas sekitar kita dan bagaimana kita menyikapi itu. Bagian yang menyikapinya mungkin kadang-kadang kita sebut sebagai moralitas atau etika ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang sebaiknya kita perbuat dan apa yang enggak. Nah itu kan bagaimana kita menyikapi realitas. Nah tapi bagaimana kita menyikapi itu juga ditentukan oleh bagaimana kita memahami realitasnya. Nah kalau lu lihat dari fotonya itu ada gambar ikan-ikan di laut, yang satu lagi ada gambar mancing. Jadi in short sebenarnya memahami realitas itu gimana kita ngelihat si realitasnya itu sendiri. Misalnya dalam konteks ini bagaimana kita memahami si ikan-ikan ini. Dan memancing adalah salah satu tindakan yang bisa kita lakukan untuk menyikapi realitas itu. Nah di sini gue mau kasih contoh bagaimana pemahaman kita terhadap realitas akan menentukan gimana kita menyikapi realitas itu. Misalnya kita percaya bahwa cara memadamkan api itu adalah dengan dikipas-kipas. Ya. Nah ini bagaimana kita memahami realitas nih. Oh api itu bakal padam kalau kita kipasin. Nah dari situ ketika terjadi kebakaran kita mau memadamkan api nih. Apa yang kita lakukan ketika kita percaya bahwa cara madamin api adalah dengan ngipasin apinya. Otomatis kita kipasin dong, ya kan? Kita pasang kipas angin aja yang banyak ya. Kita pasang kipas angin yang banyak, kita kipasin tuh api. Ternyata apinya malah semakin besar nih. Nah di sisi lain kita punya kepercayaan juga bahwa
kalau misalnya dikipasin nggak berhasil, apinya makin gede, itu karena kita kurang bersiul, gitu. Nah akhirnya apa yang kita lakuin ketika apinya makin gede, oh ya udah kita bersiul aja gitu kan. Karena ada basis kepercayaan bahwa kalau yang kita lakuin dengan mengipas nggak berhasil, kita harus bersiul lebih banyak. Jadi kita kurang bersiul nih gitu. Dan akhirnya kita pun bersiul, dan apinya terus makin gede dan sampai seluruh gedungnya udah habis dilahap api. Karena ternyata sebenarnya realitas yang benar adalah api kalau dikipasin akan menjadi semakin besar. Karena dia mendapatkan oksigen, gitu kan. Nah ini contoh bagaimana memahami realitas itu menjadi dasar bagaimana kita menyikapi realitas. Nah world view kita akan menentukan realitas seperti apa yang kita lihat. Dan kadang-kadang kita punya banyak yang kita percaya ini bisa jadi salah gitu. Dan karena yang kita percaya ini salah, akhirnya sikap kita terhadap realitas juga salah. Gue sering dengar cerita tentang orang yang gak lolos dalam sebuah tes dan biasanya penjelasannya adalah kayak gini, kira-kira kayak gini. Oh ternyata jalan yang lebih baik adalah dari gagal tes itu. Nah menurut gue ini adalah salah satu contoh worldview yang bermasalah. Karena ini mirip dengan orang ngipasin api tadi. Bisa aja dia percaya bahwa oh berarti yang lebih baik emang gedungnya harus dilahap api. Padahal yang harusnya dikoreksi adalah premis pertamanya ini. Gitu. Nah so it's really important untuk kita merefleksikan apa aja ya yang kita percaya tentang realitas. Dan bisa jadi itu salah sehingga menyebabkan banyak masalah dalam hidup kita yang harusnya nggak ada. Nah, salah satu pertanyaan yang mendasar dari tadi ya tentang memahami realitas adalah ini ya kan. Dari mana sih sebenarnya pandangan kita tentang realitas itu berasal? Misalnya mungkin di sini ada teman-teman yang percaya bahwa hidup ini adalah tentang kerja keras, bahwa kesuksesan ditentukan oleh kerja keras. Nah pernah kepikiran nggak itu didapat dari mana ya gitu kepercayaan itu? Pernah mengujinya nggak mungkin? Benar nggak sih bahwa yang sukses itu adalah yang paling kerja keras misalnya? Atau bisa nggak sih sukses tanpa kerja keras? Nah itu contoh ya. Bagaimana kita mengulik dari mana pandangan kita tentang realitas berasal. Tan Malaka memakai istilah logika mistika untuk cara pandang terhadap realitas yang dibangun tanpa dasar. Jadi kita bangun kepercayaan tadi, misalnya, oh gue percaya api bisa padam dengan dikipasin. Basisnya apa? Nggak ada ya, penalarannya nggak ada, pembuktiannya nggak ada. Percaya aja. Nah itu disebut sama Tan Malaka sebagai logika mistika. Kalau di bahasa Inggrisin mystical thinking. Masyarakat Indonesia kayak cukup banyak ya punya dasar worldview seperti ini. Nggak tahu basisnya apa, ya emang harus diterima aja sebagai kebenaran gitu. Dan bisa jadi itu balik lagi bermasalah karena mungkin salah ternyata misalnya ya kan. Nah so tawaran dari gue adalah gimana kalau kita pindah nih gitu ya dari logika mistika ke gue sebut di sini logika ilmiah. Sebenarnya gampangnya scientific thinking. Scientific thinking sederhananya lawan dari yang tadi aja sih. Simpelnya adalah suatu pemahaman tentang realitas kita bangun dengan penalaran dan pembuktian yang jelas. Dari mana kita tahu misalnya api itu bisa padam dengan dikipasin? Ketika kita uji, padam nih misalnya gitu. Kalau nggak padam berarti salah dong premisnya, sederhana itu kan. Tapi gimana kalau belum tahu kan cara buktiinnya? Biasanya pertanyaannya gitu ya. Gimana kalau ada premis yang kita nggak tahu nih cara buktiinnya gimana? Ya udah bilang aja nggak tahu gitu kan. Kalau gue nggak tahu gimana caranya madamin api, ya gue bilang gue nggak tahu. Gue nggak mengarang cerita dengan bilang bahwa api bisa padam dengan dikipasin gitu kan. Gimana kalau ternyata gue salah dan akhirnya gedung orang kebakaran gitu. Nah simpelnya gitu ya. Jadi scientific thinking bicara tentang bagaimana pemahaman realitas kita dibangun di atas dasar penalaran dan pembuktian yang jelas. Kalau kita nggak tahu, ya nggak tahu. Kita harus nyaman dengan ketidaktahuan ketika kita memang belum tahu, nggak masalah gitu ya. Dia nggak akan mengklaim bahwa sesuatu salah tanpa ada penelusuran yang jelas juga. So sometimes we just don't know atau we don't know it yet, then it's okay. Nah tapi apa yang kita tahu, kita punya dasar yang jelas untuk bilang kita tahu. Nah logika mistika plus di sini, mungkin tadi disebutin juga di awal. Tadi kan gue ngomong tentang mystical thinking, itu emang salah satu bentuk cara pandang yang mungkin bermasalah dan akan bisa menghasilkan
pandangan tentang realitas yang salah. Nah tapi sebenarnya dia nggak berdiri sendiri, gue akan sebut beberapa di sini. Yang ini berpikir mistis itu tadi logika mistika, mystical thinking, terus tadi ada asumsi atau prasangka, itu juga tadi disebutin sama hostnya ya sebelum tadi gue ngisi, ada bias kognitif sama logical fallacy. In short sebenarnya semua ini intinya adalah kesimpulan itu diambil bukan dengan penalaran ataupun pembuktian yang jelas. Jadi nggak nyambung gitu antara penalarannya atau pembuktiannya dengan kesimpulannya. Atau nggak ada bahkan pembuktiannya atau penalarannya dari mana nih diambil kesimpulannya ini nggak tahu dari mana gitu ya. Contoh kalau dia berpikir mistis ya gampang ya. Misalnya waktu itu gue pernah dengar cerita katanya ada satu restoran mie sukses banget di Surabaya atau di mana tapi kayak cabangnya di mana-mana sih. Terus ada yang bilang orang-orang di daerah situ berusaha mengirim bala untuk melawan pesugihan yang terjadi katanya di restoran itu. Nah tapi kalau ditanya dari mana taunya kalau restoran itu pesugihan? Ya nggak tahu ya gitu ya. Ya nggak mungkin lah masa restoran bisa sukses banget sih cuman jualan mie cabe doang gitu. Kok bisa ya penalarannya kayak gitu kesimpulannya pesugihan. Nah itu contoh ya. Mystical thinking, padahal ya bisa aja misalnya mungkin networknya yang emang udah luas sebelum dia bangun ya, jadi pas dia udah bangun udah gampang untuk marketingnya misalnya. Atau dari sisi harga yang terjangkau atau tempat yang enak buat nongkrong dan lain sebagainya. Intinya mungkin ada banyak lah faktor lain yang harus bisa diuji dulu ya kan. Tapi mystical thinking membuat orang bisa langsung narik kesimpulan seloncat itu. Begitu juga dengan asumsi atau prasangka, tapi gue mau kasih catatan di sini bahwa asumsi atau prasangka itu tidak bermasalah dengan sendirinya. Maksudnya nggak apa-apa kalau misalnya lu punya asumsi. Anggap aja itu tebakan. Misalnya kayak gini, lu ngeliat ada orang tatoan, terus lu punya asumsi, oh kayaknya nih orang berandalan deh misalnya gitu ya. Kayaknya nggak bertanggung jawab, nggak disiplin, malas, apa gitu ya misalnya gitu kan. Nah lu punya asumsi kayak gitu sebenarnya, atau prasangka kayak gitu sebenarnya in its own nggak masalah. Nah cuman lu ingat aja bahwa itu baru asumsi atau prasangka. So what you do next adalah apa ya yang bisa gue lakuin buat mengetes asumsi gue gitu kan. Bener gak ya nih orang emang gak bertanggung jawab, malas dan lain sebagainya. Nah itu yang harus ditelusuri lebih jauh sebelum lo terima kesimpulan lo tadi sebagai kebenaran. Karena itu baru asumsi doang gitu kan, baru prasangka doang. Nah ada juga prasangka-prasangka sebenarnya dibangun dari basis realitas yang jelas sebenarnya. Kayak misalnya gue ketemu 10 orang tatoan, 9 diantaranya males. Nah bisa aja kan gue punya dugaan, kayaknya orang yang tatoan ini punya juga kecenderungan males deh at the same time misalnya ya kan. Nah tapi balik lagi tinggal bagaimana kita menguji prasangka itu. Itu aja poinnya ya. Berikutnya bias kognitif. Bias kognitif ini kalau dalam studi-studi yang udah ada, dia ada di dalam otak kita. Jadi kayaknya kalau untuk dihapusin tuh gak mungkin gitu ya. Cuman harus dikelola. Kayak contohnya bias konfirmasi. Kadang-kadang kita cuma nerima fakta yang kita nyaman doang nerimanya. Ketika ada fakta lain, otak kita tiba-tiba mendinai aja gitu. Mungkin di zaman pemilu ini banyak ya cerita seperti itu. Ketika dikasih fakta yang gak nyaman tentang capres yang dia dukung, hoax nih gitu. Tapi giliran dikasih fakta yang mendukung, buktinya gak ada ya kan. Cerita-cerita doang tapi langsung diterima, oh iya nih ini pasti bener nih gitu kan. Dengan confident langsung mikir kayak gitu. Dan itu mungkin berlaku di circle yang lebih kecil ya, mungkin teman-teman di sekitar kita. Kalau udah ada orang yang kita secara intuitif ngerasa ini kayak orang yang gak bener nih. Begitu ada gosip gak bener tentang dia langsung diterima gitu kan dengan keyakinan penuh. Oh iyalah udah pastilah dia kayak gitu orangnya gitu kan. Tapi giliran ada pujian ke orang yang kita gak suka ini, kita gak percaya, skeptis. Kayak masa sih dia sebagus itu performanya. Jadi kita nggak adil dalam pikiran. Sulit ya untuk adil dalam pikiran ketika ada banyak bias kognitif dalam diri kita. Nah ini perlu dikoreksi, perlu dilatih untuk dikelola supaya kita nggak dapat kesimpulan yang salah tentang realitas. Dan yang terakhir adalah logical fallacy. Ini menariknya adalah sangat banyak logical fallacy tentang logical fallacy. Gue akan komen satu aja ya. Gue sering banget lihat percakapan di sosial media ketika satu argumen dijawab dengan orangnya dikatain, terus ada yang selalu aja ada yang reply, ad hominem nih gitu ya. Ini misalnya ada yang berargumen ya bahwa capres pilihan gue ini nggak cuman bisa ngomong doang kok, dia bisa kerja juga. Habis itu di reply sama orang, gendut lu, misalnya kayak gitu. Terus ada aja yang nge-reply,
ad hominem gitu ya. Ad hominem itu kan istilah logical fallacy ya. Gue bilang, di mana ad hominem ya? Dia kan cuma bilang, ngomong orang gendut nih, ngatain lah gitu misalnya. Kalau dalam konteks itu, konteksnya ngatain. Logical fallacy itu enggak sekedar orang ngatain sama dengan logical fallacy, enggak ya. Logical fallacy itu lo harus menarik suatu kesimpulan dari situ. Misalnya jawaban dia adalah kayak gini, gak mungkin lah capres lo bisa kerja, kan lo gendut. Nah kalau itu logical fallacy, karena apa? Bentar, kenapa pendukungnya gendut ini jadi kesimpulannya capres yang gak bisa kerja ya? Nah jadi ada satu kesimpulan yang ditarik dengan basis penalaran yang absurd gitu kan. Ini gimana caranya premis ini bisa disimpulin ke sini? Nah itu baru logical fallacy. Kalau gak ada kesimpulan yang ditarik, gak ada logical fallacy, itu simply dikatain aja gitu, gak usah disebut ad hominem gitu ya, seakan-akan dikatain tuh jadi ini kayaknya kurang keren ya, kita sebutnya ad hominem. Enggak ya, ad hominem itu spesifik nih istilahnya untuk penarikan kesimpulan yang salah gitu. Jadi enggak semua orang ngatain itu ad hominem. So in short, logical fallacy berarti penarikan kesimpulan yang basis penarikan kesimpulan itu enggak nyambung gitu. Kalau dalam perdebatan yang umum juga misalnya suatu penyakit gitu kan, diderita oleh cukup banyak orang di satu kelompok misalnya. Nah kemudian disimpulkan bahwa berarti dengan menjadi kelompok ini nih orang jadi sakit. Contoh ya, di satu daerah misalnya ada kelompok kebudayaan X lah gitu ya. Ini gue gak usah nyebut-nyebut nama spesifik ini lah ya, nanti jadi panjang urusannya. So orang-orang di kebudayaan X ini tiba-tiba kena DBD. Ya 70% dari populasi itu kena DBD. Habis itu disimpulin bahwa gara-gara dia menganut kebudayaan X nih jadi kena DBD. Padahal ternyata bukan ya. Ternyata gara-gara ada pembangunan yang rada berantakan, ngerusak habitat nyamuk di situ. Terus nyamuknya jadi nyebar ke perumahan misalnya ya kan daerah situ, terus jadi banyak penyebaran DBD di situ. Ketika ditelusuri kayak gitu. Nah, tapi itu contoh bagaimana penarikan kesimpulan yang serampangan sebenarnya intinya, bahwa dasar penarikannya itu nggak valid secara realitas. Nah balik lagi ya, di realitasnya nggak bisa nih lu simpulin kayak gini, pembuktiannya gimana nih gitu. Nah so segala macam si logika mistika plus ini adalah hambatan untuk kita bisa membangun pemahaman realitas yang benar. Dan kemungkinannya kita akan mengambil keputusan yang salah karena pemahaman kita salah gitu. Nah penjara pikiran, ini yang jadi judul topik gue hari ini ya. Jadi datang dari pandangan yang salah tadi ini gitu. Ketika kita punya pandangan yang salah tentang realitas, dia bisa menjadi penjara untuk pikiran kita. Sehingga membentuk sikap atau keputusan yang mungkin kurang tepat. Gue suka ngasih contoh yang ini mungkin rada absurd tapi menurut gue cukup jelas nih gitu ya. Misal kayak gini, kita percaya bahwa bergerak di bumi ini tuh cuman boleh ke barat atau ke timur. Jadi kalau ke utara atau ke selatan pasti mati, misalnya gitu ya. So kita ambil ekstrimnya ini langsung, konsekuensinya bakal mati nih. Jadi kita gak pernah berani gerak ke utara atau selatan. Nah tapi suatu ketika kita di Jakarta, kita mesti bergerak ke Kalimantan gitu. Untuk misalnya mencari tanaman tertentu yang bisa jadi solusi lah buat penyakit yang lagi dihadepin misalnya ya di Jakarta. Nah kita bergerak tuh ke barat, ke timur ya kan sampai keliling bumi. Sementara Kalimantan kan harus ke utara atau selatan ya ininya sumbunya gitu kan gak bisa cuma muterin barat timur nih. Nah itu adalah contoh bagaimana kepercayaan kita ini bisa menjadi penjara yang mencegah kita untuk mendapatkan solusi untuk masalah-masalah dalam hidup kita. Nah so ini adalah saatnya untuk kalau kata Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery kata dia. None but ourselves can free our minds. Tan Malaka juga bilang kayak gini by the way, maksudnya sekitar inilah. Jadi intinya penjajahan atas pikiran kita sendiri kadang datang dari kita sendiri. Dan itu bisa menjajah kita secara konkret karena tindakan-tindakan kita sebenarnya terpenjara nih. Dalam satu keputusan sebenarnya pilihan kita harusnya 1000, tapi gara-gara kepercayaan-kepercayaan yang salah, ini memenjara kita sehingga pilihan kita jadi tinggal 2 misalnya. Nah padahal opsi terbaiknya ada di 998 sisanya yang gak bisa kita ambil karena false belief tadi gitu. Nah so reflect back, pikirin ada logika mistika apa dalam diri kita yang perlu kita pertanyakan dan mungkin runtuhkan dan koreksi. But
in the end, seperti yang gue bilang di awal tadi juga, membangun pemahaman tentang realitas adalah perjalanan sepanjang hayat. Gue juga gak akan bilang bahwa kita akan bisa menemukan kebenaran absolut, tapi open your mind, terus cari tahu mana pemahaman yang lebih benar dan lebih benar lagi tentang realitas, sehingga kita bisa mengambil keputusan terbaik untuk hidup kita. Saya Kania Cita dari Malaka Project. Mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Thank you.